Kabar kurang menyenangkan menerpa rumah tangga Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo. Bahtera yang telah dikayu bersama selama 11 tahun itu koyak diterpa badai perpisahan. Koyaknya Bahtera itu bermula beredar sebuah unggahan Oki yang menyiratkan soal kesedihan dan rasa kecewanya di jejaring maya. Tak ayal postingan itu warganet berspekulasi jika rumah tangga Oki sedang tidak baik-baik saja. Dan benar saja, selang beberapa hari muncul sosok wanita yang disebut-sebut sebagai wanita idaman lain mantan punggawa timnas Indonesia tersebut. Wanita itu diduga bernama Yunia. Tak hanya itu, beredar pula sebuah video yang memperlihatkan Gunawan tengah jalan bersama dengan wanita tersebut. Dan kemarin ditemani oleh putra sulungnya Keisha Alvaro, Oki memantapkan langkah untuk menggugat cerai suaminya itu ke Pengadilan Agama Bogor. Dan yang cukup mencengangkan adalah jauh sebelum munculnya sosok Yunita yang menjadi perusak rumah tangga mereka, Gunawan telah mengucap talak kepada Oki. Hal itu tentu saja membuat Oki terkejut. Lantas benarkah talak yang diucapkan Gunawan sama sekali tak memiliki dasar atau alasan yang jelas? Padahal tak ada prahara dalam rumah tangga mereka. Sebenarnya saya juga nggak ingin adanya perceraian ini. Jujur tidak ingin ada perceraian ini. Siapa sih yang pernah gagal mau gagal lagi? Cuman saya harus kronologisnya adalah 1 bulan yang lalu tiba-tiba suami saya menceraikan saya tanpa alasan yang jelas. Di kondisiku rumah tangga kita sedang baik-baik saja. Kita juga habis liburan ke Singapura berdua. Saya habis liburan sama Miro ke Kediri. Tiba-tiba di tanggal 9 atau 10 Oktober kemarin suami saya bilang ingin bercerai dari saya. Saya tanya alasannya apa gitu, alasannya capek karena masalah yang dulu-dulu. Kalau saya bilang kalau untuk masalah yang dulu tuh udah lewat sebenarnya, kenapa kok baru sekarang mau ingin bercerai. Akhirnya dia jatuhin talak ke saya dengan bilang saya mau dan sama kamu dan saya ingin merasakan tidak punya istri katanya. Saya bilang kasih saya waktu untuk, kalau memang ada kesalahan saya, kasih saya waktu untuk saya berpikir, saya bilang. Akhirnya dia yang meminta saya untuk kita yuk masing-masing introspeksi diri, masing-masing mendekatkan diri sama Allah, minta petunjuk dan cari jalan terbaik gitu. Itu udah saya lakukan selama sebulan ini. Memang kita kan sudah udah koordinasi. Jadi memang pada hari ini kita memang sudah resmi memasukkan gugatan perceraian. Memang ini respon kita dari memang sudah tidak ada cocokan lagi antara Ibu Oki dengan suami kan begitu. Jadi dan udah gitu ditambah lagi ada kejadian-kejadian media sosial yang udah rame ya gitu kan. Ya bisa ditafsirkan sendirilah sama rekan-rekan media kenapa itu sampai terjadi. Jadi akhirnya kita terpaksa memutuskan untuk melakukan gugatan cerai. Di tengah kegalauan dan introspeksi diri lantaran ditalak tanpa ada alasan yang jelas, justru muncul sebuah jawaban atas semua prahara yang terjadi pada mereka. Wanita yang diduga bernama Yunita menjadi jawaban atas semua doa-doa. Lantas benarkah Keisha tampak hancur ketika rumah tangga ibunda tercinta harus kembali koyak untuk kedua kalinya? Lebih support komentar aja sih. Maksudnya ini kan bunda bukan yang pertama kali nih mengalami hal kayak gini, mengalami hal nggak enak kayak gini. Lebih support ke bundanya aja karena jujur nggak peduli sama orang-orang yang mau jahatin bunda gitu. Mau siapapun itu. Sebenarnya gimana ya, maksudnya udah 10 tahun lebih kan Bu? 11 tahun. Sudah 11 tahun pernikahan, harusnya udah telat sih kalau ngomongin gak cocok tuh udah telat gitu. Kenapa nggak dari awal aja? Doa, saya selalu tanya sama Allah kenapa sih gitu. Saya kok tiba-tiba diceraikan tanpa alasan yang jelas gitu. Dan ya mungkin adanya foto kemarin, adanya kabar kemarin yang suami saya jalan sama perempuan lain di Kediri, ya mungkin itu jawaban dari doa saya. Dan hari ini dan saat itu pun saya udah konfirmasi ke suami saya, dia mengakui dan dia tetap ingin bercerai gitu. Saya sudah mau menahan pun, saya ingin bercerai, tidak ada penyesalan dengan adanya berita itu, tidak ada penyesalan sama sekali. Ya udah, dan hari ini saya mewujudkan keinginan suami saya untuk bercerai. Nggak ada, karena jujur saya tidak pernah memikirkan suami saya akan jalan bersama wanita lain, karena yang saya tahu suami saya di sana hanya fokus untuk ibadah, untuk bekerja, dan ya fokusnya ya untuk itu, untuk sama-sama perbaiki diri. Meski hancur, Keisha bersyukur karena ia ada di saat waktu yang tepat ketika sang bunda butuh sandaran.
Sebagai putra sulung, Keisha tak ingin ibunda tercintanya larut dalam kubangan kesedihan. Karena memang drama. sudah tidak diinginkan lagi melanjutkan rumah tangga, ya aku juga nggak mau mempertahankan orang yang tidak menginginkan aku lagi gitu. Jadi ya udahlah. Karena aku nggak mau juga jadi kesannya ngemis banget gitu. Jadi kalau memang bunda sudah nggak bisa, aku juga pertahankan kok di awal. Aku bukan orang yang kompor atau apa enggak, tapi setelah dilihat berbagai alasannya dari bunda dan juga papa, oh ternyata emang udah nggak bisa bareng, ya udah. Ya pokoknya bunda, udah. Aku udah bilang sama bunda sih, udah bun, abis ini sendiri aja udah. Ngurus anak aja. Dan ya mungkin ini juga fokus aku untuk ngurus anak-anak ya, apalagi sekarang Kisha udah mulai berkarir, bukan mulai sih. Udah bukan mulai atau ibu? Bukan mulai. Maksudnya dia lagi berkarir, terus juga Syakina baru mau mulai, terus Miro juga di bolanya lagi banyak pertandingan gitu. Ya itulah. Dan mungkin contoh supportnya itu, bunda ini kan selalu menjadi pejuang anak ya. Kan 14 tahun lalu menang hak asuh anak. Tahun ini harus menang lagi. Jangan kalah. Iya dong. Pengennya sih aku pengen nagih janji dia sih jujur. Nagih janji dia tahun 2012. Satu apa? Satu, nggak bikin bunda nangis. Kedua, nggak bakal nyakitin bunda. Ketiga, janji bakal bertanggung jawab. Dah itu. Karena kalau laki-laki bakal nepatin itu. Jadi kalau nggak bisa nepatin ya berarti bukan laki-laki. Jika Oki tengah nelangsa menghadapi perceraian rumah tangganya dengan Gunawan, lain halnya dengan Inara Rusli yang harap-harap cemas menanti putusan sidang perceraiannya dengan Virgon. Dan akhirnya, Inara bisa bernafas lega ketika majelis hakim mengabulkan semua gugatan Inara dari soal hak asuh anak hingga soal nafkah untuk anak-anaknya. Tak ada kata yang terlontar dari mulut Inara selain bersujud mengucap syukur atas apa yang telah ia usahakan sejak lama. Akhirnya dikabul oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat. Saya excited banget ya, maksudnya sampai bingung aku jelasin dari mana. Bukan sedih sih, lebih ke terharu. Karena apa yang saya imanin dari awal gak sia-sia. Dan benar-benar janji Allah itu benar. Alhamdulillah tadi selama di dalam banyak tuntutan aku yang dikabulkan akhirnya sama majelis hakim. Alhamdulillah. Dan yang pasti putusan dari majelis hakim itu semua pasti berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang mendukung. Jadi ya harapannya mudah-mudahan baik untuk semuanya ya, dan pihak sana, pihak Virgon bisa ikhlas menerima karena ini semua kan. Ya, pertama, alhamdulillah hak asuh anak diberikan kepada Ibu Inara, semua anak. Kemudian nafkah idah dan mu'ah juga dikabulkan, jumlahnya privacy ya. Kemudian harta bersama untuk royalti juga dikabulkan. Ini perdana di Indonesia ya? Iya, perdana di Indonesia. Yang apa tadi saya catat, idah 2 miliar, terus nafkah 10 miliar. Itu tadi yang saya dengar sih hanya dikabulkan sekian puluh juta gitu. Cuma untuk detailnya kan itu versi mereka karena mereka yang nuntut. Cuma yang saya dengar seperti itu, dari 10 miliar dan 2 miliar itu sekian puluh juta itu aja. Hak asuh seluruhnya serta mengabulkan nafkah idah dan mut'ah serta pembagian royalti dimenangkan oleh Inara.
Tentu saja, hak royalti yang dimasukkan dalam gugatan cerai hingga akhirnya diterima majelis menjadi perkara satu-satunya di tanah air. Dan luar biasanya saya sampai saat ini masih merinding, hasilnya sangat luar biasa. Bahkan royalti yang tadi diragukan atau dibantah oleh pihak dari Virgon, hari ini sejarah dalam hukum Islam pertama kali di Indonesia royalti merupakan objek harta bersama. Dalam sengketa perceraian atau gonong ini itu termasuk dalam objek harta bersama. Semoga kedepannya yang memiliki hak atas objek itu bisa mengajukan, karena ini adalah percontohan kasus pertama. Lantas bagaimana kubu Virgon menanggapi semua putusan majelis? Dan bagaimana pula komentar keluarga Virgon yang begitu yakin jika hak asuh anak jatuh ke tangan Virgon? Meeting dulu nanti kita sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang perceraian sama-sama dari mereka dikabulkan, dari kita dikabulkan karena berdasarkan bukti-bukti yang cukup lah. Terus mengenai hak donah tadi dari majelis hakim diberikan kepada pihak penggugat karena di bawah 12 tahun. Tapi tadi juga ada putusannya tuh di bawahnya tadi sempat saya dengar bahwa kita sebagai tergugat diberikan akses yang seluas-luasnya kepada ketiga anak tersebut.